Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran gak mau ke Al-Quran. Kalau meninggal jadi setan. Asik. Oh ya, ada tuyul juga di sini. Ya, seperti gaya asai. Ini para gelandangan yang suka menghina Bapak Jokowi ini. Lu, awas. Hati-hati. Asik. The Dabrus Band. Penyanyinya Rocky Gerung, gitarisnya Si Sengkuni, yang drumnya ini siapa nih? Aduh, namanya siapa nih? Refli Harun. Ini tulisannya ini yang bikin apa ya? Bikin lucu ya teman-teman. 1, gagal nyapres. 2, gagal nyagup. 3, gagal diusung partai. 4, bikin partai-partaian. 5, pingin banget dipanggil ketum. Ketum. Selamat pagi, Jess. Saya reply komen ya, bukan saya reply komen dari komen tentang presiden kita yang sangat luar biasa. Izin share bang, saya membaca tulisan ini. Harus ada 25 tahun lagi orang kayak Jokowi, berarti 5 periode lagi. 1 periode 5 tahun, 5 periode lagi dipimpin sama orang yang kayak Jokowi. Negeri ini akan jadi negara adidaya. Udah top start 10 tahun. Ya. Jess, saya ini baby boomer. Umur saya udah mendekati angka 60. Wow, masih kelihatan muda ya. Dan saya mengikuti sepak terjang bangsa ini dari semenjak zamannya Pak Harto. Sama dong. Dan kakek saya seorang pejuang. Ya, teman-teman di Yon Diponegoro Semarang pasti kenal dengan yang namanya kakek saya. Itu siapa tuh bang? Sumual Laransedu. Beliau termasuk pejuang pembebasan Irian Barat. Saya punya om juga di Yon Diponegoro di Semarang, namanya Om Rudi Laransedu. Om Rudi Laransedu. Jess, 79 tahun Indonesia merdeka. Kamu ngerasakan enggak sih? Sorry ya untuk Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa yang demo yang enggak ngerti apa-apa ya. Kenceng belum lurus. Kamu sudah demo untuk pemerintah yang kamu sendiri enggak ngerti pemerintah itu apa. Ya. Pintermu itu pinter nyontek karena kamu enggak ngerti apa-apa. Kamu beda dengan mahasiswa tahun 98. Mahasiswa tahun 98 itu mahasiswa yang betul-betul mengikuti penderitaan rakyat yang sangat dahsyat waktu itu. Yang betul-betul hari itu demonya menggulingkan rezim. Tapi sekarang kamu demo rezim mana yang kamu gulingkan, saya nggak ngerti. Ya, kalau kamu seumuran sama saya, ya, yang ngasih provokasi itu, kamu yang seumuran sama saya, kamu pasti ngalami yang namanya pemerintahan di era Pak Soeharto. 5 tahun yang disebut repelita itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ditambah lagi ketika Pak Harto digulingkan oleh rezim reformasi, orde reformasi. Kamu tahu nggak orde reformasi ditunggangi siapa? Kamu kalau saya kasih tahu ya, orde Soeharto, orde baru, itu korupsinya itu lagi di landasan tuh. Dia lagi mau ngegas, mau take off. Ini korupsinya orde Soeharto itu. Orde baru itu korupsinya lagi begini, lagi ngegas dia, belum take off, lagi ngegas. Kamu tahu nggak ketika digantikan sama rezim reformasi karena ditunggangi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, saya mau kasih tahu bahwa ketika Soeharto lagi mau take off,
Itu rezim reformasi udah 3.000 kaki di atas tuh. Korupsinya. Nah, kamu pikir sendiri dah itu. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. Tapi kamu pikir sendiri, tanyakan sama orang-orang tua, sehingga kamu bisa mengerti apa yang saya ngomong ini. Nah, orde baru korupsinya baru mau take off. Orde reformasi sudah di atas. 3.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, gimana caranya itu? Karena reformasinya ditunggangi. Nah, reformasi yang ditunggangi itulah yang upahnya sampai hari ini kamu rasakan problemnya, masalahnya. Dan bersyukur di zaman Jokowi, 10 tahun itu diperbaiki total. Sepakat ya? Itu diperbaiki total. Kamu bisa lihat itu. Sebentar, saya tunjukin. Peristiwa yang terjadi di Papua saja itu menunjukkan 10 tahun di era Jokowi itu luar biasa. Banyak BBM satu pembangunan di harga, Papua sana. Trans Papua, semen seharga 500.000 dinormalkan, bensin seharga 60.000 dinormalkan, pengambil alihan blok Rokan, blok Mahakam. Wah, itu hanya dilakukan di eranya Jokowi, Jess. Coba deh kamu mulai belajar bersyukur deh untuk pemerintahan kamu. Aneh banget ketika kamu tinggal di Indonesia tapi membenci pemerintahan negaramu. Dan aku tahu bahwa itu bukan kamu, tapi ada provokator di belakang semuanya itu. Jelas lah. Yaitu siapa? Satu orang yang punya kepentingan. Kamu tanya sama Pak Rocky Gerung, pasti tahu itu. Apa itu demo? Demo itu karena ada satu orang yang punya kepentingan tinggi, punya duit, dia tidak berani bersuara, lalu membayar orang-orang yang dibayar. Dan kamu termakan dengan provokasinya. Kamu tidak dapat duit, dan kamu merasa kamu tidak dasar. Kamu ikhlas. Sedangkan orang yang memprovokasi kamu untuk demo, itu dibayar. Dia dapat duit. Filsuf zaman dulu sudah ngomong, demo itu adalah karena ada satu orang yang sakit hati, ada satu orang yang pengen menjadi sesuatu, tapi dia tidak punya kemampuan, tapi punya duit, maka dia membayar itu semua. Itu demo. Jadi dibalik kamu semua ada kepentingan. Ada kepentingan apa yang kamu perjuangkan? Sedangkan ini negaramu. Dan hukum agama itu menyatakan kalau kamu percaya Tuhan, maka Tuhan hadir melalui pemerintahan. Kalau kamu tidak taat sama pemerintah, berarti kamu tidak taat sama Tuhan, apapun agamamu. Betul. Apapun agamamu. Ya. Ada cerita dari bangsa Israel. Bangsa Israel dulu minta raja. Maka dihadirkanlah raja yang namanya Saul. Tapi sebelum raja itu turun, dipilih sama Tuhan langsung untuk bangsa Israel. Maka Tuhan bilang, kalau kamu minta raja, ingat baik-baik, anak-anakmu akan diambil oleh raja. Sebagian dari orang-orangmu akan dijadikan pekerja bagi raja. Dan kamu harus membayar pajak untuk raja dan kerajaan. Ya, pokoknya pengen raja, Maka Tuhan mengizinkan ada raja. Itu awal mula adanya kerajaan itu di situ. Cerita yang kita bisa tangkap. Jadi kalau kamu membenci pemerintahan yang kamu pilih, yang ya kamu tidak semuanya kamu milih ya, tapi Jokowi kan didukung 58% masyarakat Indonesia. Udah menangnya telak itu, tidak bisa diganggu gugat gitu. Itu no hoax gitu. Ya no hoax fix. No debat gitu. Ya. Dan kalau kamu nggak ngerti apa-apa, lahir baru kemarin sore, terus kemudian bisamu cuma merusak, menghancurkan. Aduh Jess, bagaimana kamu punya masa depan dalam kehidupan kamu? Ingat loh, semua tindak tanduk kita, semua kelakuan kita, semua pekerjaan kita, semua langkah kita, itu ada hukumnya yang disebut sebagai hukum alam. Law of universe. Hukum tarik-menarik. Yang baik menarik yang lemah, atau yang lemah menarik yang kuat. Itu semuanya terjadi. Hukum tabur tuai, karena pengembangannya hukum besi itu banyak. Hukum besi itu adalah sebab akibat. Dari sebab akibat muncul hukum tabur tuai. Dari hukum tabur tuai, dari hukum sebab akibat muncul hukum magnet. Itu tidak bisa dipungkiri, Jess. Kalau seandainya kamu kemudian nanti menjadi pejabat, kamu lihat ya, hukum alam itu berlaku. Siapa? Tokoh reformasi tahun 98. Kamu lihat hidupnya hari ini.
Kamu lihat hidupnya hari ini, ketika mereka sudah tidak amanah dengan apa yang mereka lakukan, hancur, dipermalukan kalau mereka punya umur panjang. So, perhatikan baik-baik omongan saya. Karena itu hukum. Pemerintah tidak boleh kamu tantangin Jess, apalagi mulutmu menjadi sesuatu yang menghantam pemerintah. Hati-hati, pemerintah itu wakil ilahi, wakil Tuhan untuk satu bangsa. Jadi bagaimanapun, apapun, kalau kamu mau tidak suka sama pemerintah, ya kamu harus masuk ke parlemen. Ya, usahakan untuk kamu masuk parlemen dan kemudian kamu membuat undang-undang. Atau kalau kamu mau demo sebagai bentuk demokrasi, ya demomu yang waras. Ya. Jangan gunakan tanganmu untuk merusak. Karena itu dibangun dengan uang hasil pengumpulan uang pajak rakyat. Jelas. Jangan dipakai mulutmu untuk memaki, menghujat, karena itu nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang sengsara. Trust me omongan saya, catat omongan saya. Ya. Nah, kalau Indonesia ada 25 tahun lagi ya dipimpin sama orang-orang yang kayak Jokowi, Indonesia adidaya. Makanya doa saya untuk Pak Prabowo, yang dimana saya ikut memilih, doa saya lanjutkan apa yang sudah dikerjakan sama Pak Jokowi dan menjadi lebih baik untuk 10 tahun yang akan datang. Karena tahun berikutnya kalau Pak Prabowo bagus, pasti saya akan milih Pak Prabowo lagi. Ya, inilah yang namanya tanggung jawab diri untuk hidup sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, terkait dengan hukum karma, hukum tabur tuai. Penjelasan yang sangat masuk akal ketika Bapak ini mengatakan, buat Anda adik-adik yang suka demo, Anda itu bukan membela kepentingan rakyat, tetapi Anda menjalankan tugas orang yang ingin menjadi sesuatu, tetapi keinginannya itu tidak terwujud. Sehingga karena dia punya uang, dia membayar orang untuk memberikan provokasi kepada kalian-kalian ini. Ya, kalau kalian yang hidup di era zamannya Soeharto pasti tahu perjuangannya seperti apa saat itu ya. Nah, ada sebuah pernyataan terakhir ketika Bapak ini mengatakan terkait dengan hukum alam ya, hukum karma. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh reformasi saat itu. Yang menurut Bapak ini ketika para tokoh ini sudah beralih ya pola pikirnya, tentu dia akan menjadi seorang gelandangan, hidupnya akan susah. Teman-teman perhatikan, siapakah tokoh reformasi saat itu yang saat ini menjadi seperti seorang gelandangan. Mendirikan sebuah partai, dia ingin menjadi sesuatu, tapi pada akhirnya apa? Tidak jadi apa-apa. Bahkan dia seperti pecundang, tiap hari hanya ngomongin pemerintah, tiap hari hanya salahkan Pak Jokowi. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Iya, tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Oh iya, kok jadi gubernur, ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Wow, ini
sebuah pernyataan yang buat saya terkagum-kagum, terkaget-kaget, dan ingin sekali tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Abah, Bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. alhamdulillah ya. Berarti baleho-baleho di Jakarta yang baleho Pilgub itu nggak ada fotonya anak Abah, ya kan? Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Takut kalah yang kedua kali. Anak Abah nggak bisa aja. Itu undangan tawaran cuma basa-basi aja anak Abah. Biar anak Abah tuh nggak kecil hati. Tapi mereka basa-basi aja, jangan kegeeran di anak Abah ya. Jangan kegeeran. Emang kalau di Jawa Barat ada yang milih? Hah? Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita Selama ini kemana aja lu saya jadi penuhi gubernur? harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung Jakarta, rakyat miskin Warga kota, kampung. saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Lah, anak Abah bawa-bawa rakyat miskin kota. Waktu jadi gubernur gimana? Tidur dia. Anak Abah lupa ya sama rakyat miskin kotanya ya. Sampai di Jakarta itu masih banyak tuh yang tidur di pinggir jalan, masih banyak anak Abah. Gimana dong? Hah? Kenapa sekarang berkuar-kuar malahan bawa-bawa rakyat miskin kota? Kenapa nggak dari kemarin waktu anak Abah itu masih jadi gubernur? Iya, kan? namanya cari muka. Abah Anjir. yang terhormat. Saya minum kopi dulu ya. Iya anak Abah, saya juga minum kopi, tapi udah habis nih. Banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Asik. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Itu lebih baik ya jadi Saya dosen. jawab tidak, insya Allah tidak. Ih, anak Abah mah, kita mah setuju, 100% setuju kalau anak Abah itu berkarya di internasional, anak Iya. Abah. Mendingan nggak usah di Indonesia deh, ya kan, memecah belah aja kayaknya. Ya nggak sih? Mending berkarya di internasional sana, pecah belah internasional sana. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Dan pertanyaan dari kita nih anak Abah ya, partai mana yang mau nerima anak Abah untuk jadi anggota partai? Hah? Paling Masuk partai buruh, pengen ya. jadi ketum gitu kan? Katanya mau dijadikan sebagai presiden dong, partai buruh. anak Abah, semua juga dimulai dari bawah, nggak langsung naik ke atas, ting. Iya kan? Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, Wow. dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Nah, Mantap, ya mantap. gitu dong. Bangun dong partai baru. Buat partai lah. Anak Abah, ya kan? Buat nama partainya PAA. Partai Anak Abah. Singkatnya PAA, ya kan? PA dong. Salah dong. Sorry ya guys. Atau ada nama sarang partai lain mungkin? Singkatannya apa? Partai Anak Abah? Partai Perubahan Komen. Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia
untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Abah, tapi kita berjuangnya nggak sama timnya anak Abah ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari netizen Indonesia untuk anak Abah. Keren sekali ya. Ada video langsung ditanggapi ya. Terkait dengan pernyataan Bapak Anies yang mengatakan bahwa ada sebuah tawaran untuk menjadi dosen di luar negeri, kemudian dia menolak. Ya, saya kira ini tentu bertentangan dengan video tadi yang sudah teman-teman saksikan ya, bahwa katanya Bapak Anies ini sudah dipersiapkan untuk go internasional. Lah ini dikasih tawaran nggak mau, gimana sih? Kok nggak nyambung ya antara Bapak Anies dengan para pendukungnya? Wow, matching. Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila hutang yang 52,3 miliar tak segera dibayar. Waladala, ini ya loh, ada postingan dari akun TikTok yang satu ini loh, mengatakan Anies Baswedan itu dituntut dan Sandiaga Uno agar segera membayarkan hutang 52,3 miliar tersebut. Bila tidak segera dibayarkan yo, Bang Anies Baswedan ini akan dipolisikan. Weladala, ini anak Abah, ayo segera patungan untuk melunasi yo hutang Abah kalian ini loh. Ini pasti hutang waktu nyakup dulu kan Bang Sandi. Wala padahal yo sudah berapa tahun itu kok belum dibayar loh. Ketambah lagi kemarin hutang waktu pemilu loh. Wah, Abah ini diam-diam yo banyak hutangnya. Ini tugas berat buat anak-anak Abah. Ayo patungan untuk melunasi hutang Abah kalian. Bila tidak nanti dipolisikan Bang Sandiaga Uno loh. Nanti gagal maju nyapres di 2009 loh, kan bahaya. 2029. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Welcome back, Mas Anies. Thank you. So good to have you. Kita bertemu dalam situasi yang lebih santai lah. Iya. Memang kemarin nggak santai. Santai juga lah. Kan kemarin kan masih punya asa. Oh ya. Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau sekarang kan udah santai aja kita. Iya. Mau jadi konten kreator. Gak tau nih lagi lihat apa opportunity yang available. Mas Anies bisa aja jadi konten kreator, tapi saya sih mengusulkan Mas Anies jangan hanya menjadi konten kreator, karena kalau Mas Anies jadi konten kreator, Mas Anies tidak punya aktivitas politik dan jadi lepas lah kasarnya kayak gitu ya. Pertanyaan ini mengarah kepada Mas Anies ini jadinya mau bikin ormas, bikin partai atau bagian dari partai, karena Mas Anies mau ngisi air dulu ya? Saya boleh nggak tambahin? Karena kalau misalnya Mas Anies ada di mau jadi bagian dari praktek politik atau masih punya kontribusi di politik, ya berarti jangan cuma konten aja, jangan YouTube doang, harus ngapain gitu. Nah saya sih, kalau penonton saya tahu bahwa saya pernah punya materi stand up judulnya Partai Baru Bukan Solusi. Konteksnya adalah kalau orang pikir untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia solusinya adalah partai baru, enggak. Tapi saya juga ngerti, buat Mas Anies, partai baru bisa jadi solusi. Untuk Mas Anies punya kendaraan, untuk Mas Anies bisa berkontribusi, untuk Mas Anies bisa ngebangun sesuatu selama 5 tahun ke depan. Saya ngerti. Sekali lagi yang saya bilang, partai baru bukan solusi kalau yang dianggap ini adalah solusi memperbaiki politik. Partai baru bisa jadi solusi untuk Mas Anies kalau ini dijadikan kendaraan untuk berpolitik ke depannya. Tapi saya tetap, walaupun dengan memahami dua konsep itu, saya sih ngerasa, buat saya lebih baik Mas Anies jadi bagian dari berpartai. Saya ingat waktu di berpartai, partai yang sudah ada, bukan ngebangun partai. Saya ingat Mas Anies waktu itu kan ini gosipnya kan, salah sendiri sih, abis nggak mau berpartai sih, makanya berpartai, masa mau berpolitik nggak berpartai. Padahal di Najwa Mas Anies pernah bilang ditawarin aja enggak,
terutama di PDIP ya, ditawarin aja enggak, pembicaraan itu bahkan nggak ada. Malah waktu itu katanya kalau emang bakal sama Rano Karno, mungkin akan lebih baik Rano Karno emang PDIP, saya tidak, karena mungkin ini akan jadi appealing untuk yang lain-lain ya. Karena kalau misalnya dari PDIP orang bilang, aduh ini dua orang PDIP nih, justru lebih strategik untuk tidak ya. Tapi Mas Anies juga walaupun nggak mau bilang partai apa, katanya sempat ditawarin juga untuk berpartai, sempat nawarkan diri. Sempat nawarin diri untuk berpartai. Nah jadi bukan isu sebenarnya. Emang Mas Anies pengen jadi bagian. Dan gini, ketika misalnya saya tidak berpartai, lalu saya diusung partai politik. Saya ingin jelaskan dikit. Di dalam proses politik, institusinya adalah partai politik. Di dalam proses pasar, institusinya adalah PT, CV. Okay? Jadi kalau mau ikut tender, ya harus punya PT. Betul. Kalau nggak ada PT, nggak bisa ikutan. Karena harus badan hukumnya. Betul. Itu. Dalam politik. Dalam sosial, badan hukumnya namanya yayasan. Iya, betul. Okay? Jadi kita nggak usah kemudian sensi, jangan ada yayasan baru, harus pakai yayasan lama. Itu adalah entitas hukum untuk berada di wilayah politik. Entitas hukum wilayah sosial, entitas hukum untuk wilayah bisnis. Nah, sekarang saya tidak menjadi anggota salah satu partai, kemudian diusung oleh partai politik. Nah kemudian ya Anda tidak apa-apa soal keringat, nggak macam-macam. Nah segini saya ingin sampaikan nih Panji, partai politik ketika mau mengikuti kontestasi, maka dia menakar elektabilitas. Dia akan mengusulkan dan mengusung orang yang memiliki elektabilitas. Dan tentu dia akan mencari orang dengan elektabilitas di dalam partainya. Kalau di dalam partainya tidak ada yang elektabilitasnya sesuai yang diharapkan, maka dia mencari warga negara Indonesia yang bisa diusung dengan elektabilitas. Jadi yang dibawa oleh Pak Ganjar itu ada elektabilitas. Beliau adalah anggota PDI Perjuangan. Tapi di antara semua anggota PDI Perjuangan yang dipilih itu anggotanya. Dia kan bukan ketua DPP PDI Perjuangan. Kenapa dipilih? Karena Pak Ganjar punya elektabilitas. Nah, Anies bukan anggota partai, dia warga negara Indonesia. Tapi kenapa diusung oleh partai? Karena ada elektabilitas. Jadi masing-masing itu berkeringat. Memangnya Pak Ganjar punya elektabilitas nggak hasil keringatnya? Hasil keringatnya. Kenapa Anies ada elektabilitas? Itu karena kerja dia selama ini dapat elektabilitas. Jadi dia membawa elektabilitas, partai membawa legitimasi politiknya. Kalau tidak ada badan hukum partainya, elektabilitas tinggi ya nggak bisa jalan. Ini seperti sekarang nih, elektabilitas tinggi, tapi tidak ada legitimasi partai politiknya, ya maka tidak bisa maju. Sorry Mas, sorry dipotong. Tapi kan kendalanya adalah mau sampai kapan kan? Nah, menarik orang yang punya elektabilitas dari luar, karena kalau Mas Anies terus ini dibawa, nanti PDIP-nya juga atau partai-partai lainnya juga jadi nggak punya insentif untuk dengan benar. Ini kan sebenarnya kan kegagalan partai kan. Kalau dia terus-terusan pakai orang luar, jangan kan Mas Anies, Marcel dipakai aja gambaran bahwa mereka nggak punya kemampuan untuk melahirkan kader kan. Betul. Kembali kepada soal partai, jadi saya melihat saat ini nih Panji, buat saya sendiri, ini kita lagi menakar Panji. Yang mau saya kerjakan bukan hanya di wilayah politik. Karena saya juga berangkat dari aktivis civil society. Jadi saya akan melakukan gerakan-gerakan sosial civil society, satu. Di samping yang politik juga tidak akan ditinggalkan. Nah, bagaimana di politik? Tentu ada beberapa pilihan. Satu, apakah ikut ormas atau mendirikan ormas? Kedua, apakah ikut partai politik atau mendirikan partai politik? Opsi-opsi itu sekarang sedang kita kaji serius. Karena kita kaji serius, kita akan open minded. Tidak mau a priori kepada salah satu opsi. Pokoknya saya nggak mau ikut partai yang lama, enggak. Saya harus partai yang baru, enggak. Kita lihat aja mana yang untuk perjuangan kita membawa gagasan kesetaraan keadilan itu bisa dijalankan. Lalu menilai dengan dingin itu tadi ya? Ya, dengan dingin, dengan tenang. Dan jangan sampai terbawa dengan euforia sesaat. Gampang sekali di dalam pencet-pencet itu mengatakan tidak setuju. Gampang sekali menyatakan setuju. Tapi eksekusi dari tidak setuju dan eksekusi setuju itu yang harus kita antisipasi. Terus, yang nggak kalah penting tuh gini, Lanji. Kalaupun nanti arahnya baru, partai baru, maka dia harus baru, bukan dalam arti umurnya muda, tapi baru karena bawa kebaruan.
Iya, Harus ada newness-nya gitu. ya takutnya ntar ngakunya partai baru, isinya anak muda, pemikirannya lama. Malah sekarang pertanyaan buat Panji nih. Kalau Panji lihat nih partai, what kind of newness yang Panji akan harapkan kalau partai bikin? Apa kebaruan yang diharapkan? Apakah itu partai sekarang atau partai yang baru, umurnya baru ya? Tapi kan newness apa yang diharapkan? Saya nggak tahu istilahnya dalam politik apa ya, tapi dalam istilah bisnis itu good business conduct, praktek menjalankan partai dengan baik. Nggak usah jauh-jauh aja, kita aja setiap kali kita ngeliat ada partai yang selalu pakai artis, kita tahu persis berarti ketua umumnya nggak punya kepemimpinan yang baik karena nggak punya sistem pengadilan yang proper. Ya kan? Jadi setiap kali kita ngeliat partai pakai artis mulu, berarti ketua umumnya jelek. Pertanyaan besarnya kan kenapa ketua umumnya nggak diganti? Itu aja sebenarnya. Jadi proses sebenarnya mungkin newness yang diharapkan adalah proses demokratis di dalam partai yang nggak terjadi. Ada banyak partai fans club. Yang saya khawatirkan juga kalau Mas Anies bikin partai akan jadi salah satu partai fans club. Ini yang ngomong saya, bukan Mas Anies. Kebetulan orangnya ada di frame, tapi yang ngomong bukan Mas Anies. Demokrat partai fans club, PDIP partai fans club, Gerindra partai fans club. Partai fans club itu PAN juga saya rasa mungkin PAN masih mendingan ya karena udah keluar, PKB juga ada terganti transisi segala macam. Tapi partai fans club itu PSI partai fans club. Biar nggak fans club gimana? Ya punya sistem pergantian ketua umum yang fluid gitu, yang jelas gitu. Ini kan ketua umum nggak tergantikan ini. Ya. Kalau misalkan kita bisa, dan ada partai yang seperti itu. Lagi-lagi ini Panji yang ngomong ya, yang rada fluid itu adalah PKS, Golkar itu kan cukup fluid ya, pergantiannya kita jelas. Kalau misalkan kita ngeliat ada ketua umum partai yang nggak pernah ganti-ganti, sekarang kita berpikir, ini mah gimana mau jadi partai politik yang mengusung nilai-nilai demokrasi kalau partai sendiri nggak demokratis gitu. Mas Anies bikin partai, ujung-ujungnya jadi partai fans club. Saya nggak tahu, bisa aja Mas Anies akan lay the groundwork untuk memastikan ini jadi partai demokratis, digantikan dan segala macam. Tapi kan pertanyaannya kan adalah para pendukungnya sepakat nggak bahwa partai Mas Anies kemudian akan jadi partai yang proper? Jangan-jangan gue ikutan partai Mas Anies karena gue cuma ngefans sama Mas Anies gitu. Nah, harapan saya sebenarnya adalah kalau Mas Anies masuk ke bagian sebuah partai, Mas Anies bisa memimpin itu, Mas Anies bisa memperbaiki. Harapannya semoga saja mimpi dari anak Abah untuk mendirikan sebuah ormas atau partai itu segera terwujud ya. Kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa ada dua partai yang sudah mulai melakukan rapat koordinasi ya. Salah satunya itu ada Partai Perubahan Indonesia. Kemudian ada satu lagi Partai Modern. Jadi partai ini yang nantinya akan menjadikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Pertanyaannya, mampukah anak Abah membuat partai-partai yang baru ini besar? Kita tunggu saja ya.